Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Hari ini kembali kita akan merenungkan Sabda Sadik, Sabda Kebenaran dengan tema yaitu kekuatan iman dalam kesulitan. Ya, teks terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 2 hingga ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yakobus menulis ini kepada orang-orang percaya Yahudi yang telah tersebar akibat penganiayaan yang dimulai. Nah, ia menulis kepada mereka yang dalam banyak kasus telah kehilangan hampir segalanya karena iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yakobus ingin menyemangati mereka ya bahwa setiap pencobaan itu tidaklah sia-sia. Allah sungguh melihat keberadaan mereka, Allah memperhatikan umatnya. Ya, di ayat-ayat yang kita baca, ia membahas mengapa kita dapat berbahagia atau bersuka cita dalam pencobaan. Ya, kita melihat di sini Yakobus melihat pencobaan dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya. Maksud nasihat dalam Alkitab untuk berbahagia dalam penderitaan yaitu berkaitan dengan penderitaan bagi Kristus. Nah, dan dalam namanya ya, hal itu terjadi dalam berbagai bentuk ya, bisa mungkin penganiayaan, bisa mungkin meninggalkan kenyamanan duniawi ya untuk mengikuti kemanapun Tuhan menuntun ya, bisa juga keterasingan dari anggota keluarga yang tidak percaya dan ya lain sebagainya. Itulah sebabnya Yakobus berkata untuk menganggapnya sebagai kebahagiaan ketika menghadapi berbagai pencobaan ya. Perbedaan yang seharusnya menonjol dalam diri orang percaya dan orang-orang yang belum percaya adalah bagaimana ia menghadapi pencobaan, kesulitan atau masalah ya. Bagaimana ia mengatasinya dan dampak akhir kesulitan itu terhadap hidupnya ya. Karena harus ada perbedaan yang nyata antara orang yang sudah percaya dan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan pembedaan paling mendasar untuk pernyataan itu adalah nasihat daripada Yakobus ya untuk menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Nah, mengapa? Dikatakan di ayat selanjutnya ya, di ayat 3 bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan ya. Ketekunan seringkali membutuhkan kesabaran dan salah satu hasil dari ujian ini adalah membuktikan kesabaran ya. Kita dapat menganggapnya seperti emas yang dimurnikan melalui api ya. Api membersihkan kotoran dan debu dari emas dan membuatnya lebih berharga ya. Demikian pula inilah yang dapat dilakukan ujian terhadap iman dan kekuatan orang percaya dalam perjalanan bersama Kristus ya. Ujian menyebabkan kita menyingkirkan hal-hal yang menghalangi kita dan membuat kita menjalani perjalanan bersama Kristus lebih serius daripada yang sebelumnya ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang kedua dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman ya, dan seterusnya. Nah, ini mungkin merupakan bagian dari apa yang dimaksudkan oleh Yakobus ya. Penderitaan karena berbagai pencobaan membuat kita merenungkan harganya dan membantu kita untuk menyingkirkan hal-hal yang menjerat kita, yang membelenggu kehidupan kita dan mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus ya. Ketekunan dan kesabaran ini menghasilkan hasil yang sempurna. Kalau kita melihat ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa itu adalah untuk membuat kita sempurna dan dewasa ya, tidak kekurangan apapun. Ya, kata sempurna di sini adalah kata teleios yang berarti telah mencapai akhirnya, selesai dan lengkap. Ya, kita tahu bahwa kita tidak akan lengkap ya dalam arti sempurna, kita tidak akan sempurna sampai Kristus datang ya kembali
atau kita meninggalkan dunia ini dan pergi kepadanya, ya. Tetapi gagasan itu mengandung kedewasaan, ya. Ujian-ujian adalah untuk membuat seseorang menjadi dewasa di dalam iman dan siap untuk apapun yang Tuhan sediakan bagi kita, ya. Itu kemudian membuat kita lebih berguna bagi kerajaannya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kekuatan iman orang percaya di dalam kesulitan, ya. Setiap cobaan, setiap kesulitan bagi orang percaya selalu merupakan sesuatu yang bertujuan untuk memangkas kita dan membuat kita lebih berguna, ya. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1 hingga yang kedua, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Ya. Kemudian setiap cobaan juga kesulitan bagi orang percaya selalu merupakan bagian dari proses dari Tuhan dalam hidup kita, ya, untuk mendatangkan kebaikan, ya. Kita tahu dalam Roma 8 ayat 28, ya, di situ dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.